Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suara Rakyat edisi hari Senin tanggal 5 Dzulqa'dah 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2024 Masehi. Pemirsa sekalian, jumpa kembali dalam program Cikarang 24 Jam, sebuah program yang menginformasikan tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tindak kriminal dan peristiwa laka lantas yang terjadi di sekitar kota Cikarang dan sekitarnya. Namun sebelum kami lanjut ke informasi yang pertama, jangan lupa marilah senantiasa kita jaga warisan budaya dunia yang kebetulan lahir dari bumi Indonesia, yang setiap tanggal 2 Oktober diakui sebagai Hari Batik Nasional. Terima kasih. Baik pemirsa sekalian, mari kita cek dan recheck ada peristiwa apa saja selama 2 kali 24 jam terakhir di kota Cikarang yang kita cintai dan sekitarnya. Pemirsa, yang pertama ada peristiwa pencurian helm. Peristiwa ini terjadi di hari Sabtu kemarin ketika sholat maghrib sedang dilaksanakan di Masjid Nurul Huda, Kampung Kukun, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan. Ini tentu menjadi sebuah perhatian baik buat kita selaku pribadi maupun para pengurus masjid di lingkungan masing-masing. Mari senantiasa kita berusaha untuk meningkatkan sistem keamanan pribadi kita maupun lingkungan masjid kita. Kemudian ada peristiwa apa yang kedua di kota Cikarang dan sekitarnya? Yang kedua ada peristiwa ini masih sangat kontroversi, pemirsa sekalian. Ketika informasi ini pertama kali diturunkan atau dikeluarkan oleh akun IG Gue Cikarang, informasi yang beredar adalah pembacokan oleh sekelompok gangster bermotor kepada seorang wanita di Sukatani dan Sasak Lurah Sukatani, Nesi, Toko Awan Nesi. Ini teman-teman media masih terus mencoba untuk mencari kebenarannya karena ada dua versi yang beredar. Yang pertama bahwasannya dari versi teman-teman media sosial dan masyarakat, bahwasanya peristiwa ini adalah peristiwa kriminal pembacokan yang dilakukan oleh sekelompok gangster bermotor tersebut. Akan tetapi rilis resmi dari pihak terkait dari kepolisian itu tadi siang merilis informasi atau mengkonfirmasi bahwasannya peristiwa tersebut adalah bukan peristiwa pembacokan, akan tetapi ini adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. 3 RW 2 Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia. Terkait masalah yang viral tersebut adalah setelah kami menerima laporan, kemudian Butir unit Gakum dalam melakukan pengecekan ke lokasi bahwasanya telah terjadi kecelakaan adu banting antara kendaraan Vario dengan kendaraan Scoopy. Dari hasil pengecekan olah TKP berikut pengecekan korban pada saat di rumah sakit, jadi tidak ditemukan luka bacok yang beredar selama ini di tubuh korban. Untuk proses penanganan hukum sementara dari unit Gapung masih dalam penyelidikan terkait kejadian kecelakaan yang terjadi di
wilayah Blokang tersebut. Untuk kondisi korban meninggal dunia, kemudian lawannya 3 orang. Yang pertama adalah luka berat yang sementara masih ditangani dari pihak rumah sakit, yang 2 luka ringan, dan sementara yang 2 orang sudah pulang dari rumah sakit. Korban Peristiwa yang ketiga yaitu peristiwa pembegalan. Ini saya lansir dari akun Bekasi Kita. Peristiwa terjadi di hari Sabtu dini hari, masih di Sukatani, di Kampung Blokang, Sukatani. Nah, peristiwa ini menimpa Bapak Sukmari yang kurang lebih berumur 53 tahun. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh saudara beliau, oleh Bapak Asep Suryadi, ceritakan kronologis kejadiannya itu berawal ketika saudaranya Pak Sukmari seperti setiap harinya sedang berjualan nasi uduk di tempat seperti biasanya beliau mangkal berjualan. Nah, sekira pukul 5 pagi atau habis subuh, tiba-tiba beliau didatengin 2 orang tak dikenal, dan salah satunya membawa senjata tajam berbentuk celurit. Dan karena ada gelagat tidak baik, maka Pak Sukmari mencoba untuk mempertahankan harta benda yang beliau miliki. Dan akibat dari perlawanan tersebut, Pak Sukmari mengalami luka parah, yaitu 3 jari tangan kanannya ini mengalami luka parah, dan bahkan jari manisnya seperti diinformasikan oleh Pak Asep Suryadi ini hampir putus posisi jarinya atau kondisi jarinya. Nah, karena ada perlawanan, alhamdulillah tindak kriminal pembegalan tersebut akhirnya bisa dilawan. Dan kepada pemirsa sekalian, sekali lagi marilah kita dari masing-masing pribadi kita coba tingkatkan sistem keamanan kita, baik secara pribadi maupun di lingkungan terdekat kita. Pemirsa sekalian, demikian 3 peristiwa yang berhasil kami rangkum selama 2 kali 24 jam terakhir. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan peringatan, bisa menjadikan kewaspadaan buat kita sekalian. Dan kepada pemirsa yang memiliki informasi-informasi tentang tindak kriminal maupun peristiwa laka lantas, silahkan kirim video pemirsa sekalian, video-video pendeknya melalui admin kami di 0815 1307 0986. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!